Oke, kita langsung aja ke bahas soalnya. Aku share screen soalnya dulu ya. Oke, adik-adik udah pada dapet ya soalnya ya. Kita langsung bahas soal nomor 1 nih. Tadi kita harus baca dulu soalnya ya. What argument is given by those who disagree with the use of performance-enhancing drugs? Oh, belum dapat soalnya, Kak. Nanti di ini ya. Oh, ini aja kali ya, Di. Itu. Nah, itu soalnya. Sip. Soalnya bisa di-download di situ ya. Oke, nomor 1. What argument is given by those who disagree with the use of performance-enhancing drug? Yang ditanyakan di sini adalah argumen yang disagree ya. Disagree itu berarti menentang, oke? Kita lihat di sini. Oke, ini tuh teks apa sih gitu kan ya? Kita lihat dulu paragraf pertama. The issue of using drugs to enhance athletes' performance is controversial. Ya, ini jadi ada sebuah isu penggunaan obat. Belum ada soalnya. Ini di sini ya di apa namanya? Tinggal di-download di link ini nih. Bener nggak tuh aku ininya? Tinggal di-download ya. Jadi ini tuh teks mengenai menampilkan isu tentang penggunaan obat-obatan yang bisa meningkatkan performance atlet, atau mungkin di kita mah bilangnya doping kali ya. Nah, itu tuh kontroversial katanya. Berarti kalau kontroversial ada apa namanya? Ada yang menentang, ada juga yang setuju gitu. Yang ditanyakan di teks pertama ini, di soal pertama ini adalah argumen bagi argumen yang diberikan orang-orang yang tidak setuju dengan penggunaan obat-obatan tersebut. Nah, kalau kita baca nih ada di paragraf kedua ya. Nih katanya performance enhancing drug. Nah, yang ini ya. Performance-enhancing drugs are not only prohibited because they violate the spirit of sport, but because they can damage the health of athlete. Jadi penggunaan drugs di sini tuh pada atlet itu bukan hanya bisa apa ya, violate itu kayak melanggar atau tidak menghormati semangat dari olahraga, tapi juga bisa ini damage, menimbulkan kerusakan pada kesehatan para atlet gitu katanya ya. Jadi yang ini nih, nah yang ini ya, berarti di soal di jawabannya apa nih? Yang A, athlete health is badly affected. Udah berarti yang ini ya, yang A jawabannya. Jadi kesehatan para atlet itu bisa bisa rusak gitu ya, badly affected. Kalau yang B, atlet feel no pain during the game. Itu kalau kalian lihat adalah pernyataan orang-orang yang mendukung penggunaan obat ya. Kemudian kalau yang C, atlet is safe when consuming more drug. Nggak ada. Itu kata orang-orang yang mendukung ya. Terus athletes obey the rule juga tidak tepat. Yang athlete perform better, itu kata orang-orang yang mendukung penggunaan obat tadi. Jadi isinya adalah yang A. Ya. Kemudian nomor 2, according to the
proponents of performance-enhancing drug, the effect of banning them is that performer becomes. Nah, kalau ini menanyakan argumen dari proponents itu pendukung ya, pendukung dari penggunaan obat-obatan tadi. Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama yang terakhir nih di sini. Efeknya kan ya, the main effect of banning such substances has turned performers and their coaches into liars and cheaters. Jadi pelarangan penggunaan obat-obatan tadi itu menjadikan si atletnya dan pelatihnya itu jadi liars itu kan pembohong, cheaters penipu gitu ya. Mungkin orang yang melakukan kecurangan gitu ya. Jadi nomor 2 adalah yang C. Nah, cheaters. Ini masih gampang ya, karena si soalnya atau si jawabannya tuh plek-ketiplek ada di di teks gitu. Kalau loser tahu ya, loser itu yang kalah ya, orang yang kalah. Winner itu pemenang. Hooligans siapa hooligans? Hooligans ini kayak penjahat gitu ya. Kalau supporters ya pendukung. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, what is the writer's intention to write the text? Writer's intention berarti tujuan ya, maksud dari si penulis menulis teks tersebut tuh untuk apa gitu. Nah, ini pertanyaan ini tuh sama aja dengan kita nanyain purpose ya, atau tujuan dari teks gitu. Nah, bisa ketemu kayak gimana nih? Nah, kalian harus tahu dulu ini tuh teks apa gitu ya. Karena kalau misalkan kalian bisa menganalisis teks ya, jenis teks apa sih gitu. Nah, kalian bisa tahu purpose dari teks tersebut. Nah, kalau ini teks apa ya kira-kira? Tadi di awal tuh udah ada isunya ya. The issue of using drug to enhance athlete performance is controversial. Jadi ada isu yang kontroversial ya, yang berkontroversi gitu. Yang pertama dia ada isu. Kemudian tadi ada argumen yang mendukung ya, those who agree, ada argumen yang mendukung, ada orang-orang yang mendukung penggunaan obat-obatan tadi. Tapi in other hand, ada juga orang-orang yang tidak mendukung nih di paragraf kedua. Ya. Jadi ada isu, ada argumen mendukung, ada argumen menentang. Kira-kira teks apa ya? Teks discussion ya. Jadi ini adalah maksudnya discussion text ya, teks yang menampilkan dua sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk menampilkan dua sudut pandang yang berbeda itu ya, to expose the issue with different point of view di sini gitu kan. Nah, berarti apakah yang A? To persuade reader to agree with the issue. Nah, kalau to persuade itu kan mengajak berarti kan ya. Nah, kalau teks yang gunanya mengajak itu adalah exposition ya, exposition text ya, to persuade readers to agree with the issue itu adalah exposition. Ada analytical exposition, ada hortatory exposition ya. Kemudian yang B, to influence reader to oppose the issue. To influence untuk mempengaruhi, itu juga masuknya masih di exposition ya, untuk mempengaruhi pembaca, untuk mengajak pembaca untuk setuju gitu. Kemudian yang C, to describe performance in, to describe. Kalau misalkan to describe itu biasanya adalah teks descriptive ya, descriptive text, atau ada namanya report text ya, itu describe. Cuman bedanya kalau descriptive text itu to describe something particularly, jadi si objeknya itu khusus gitu ya, spesifik objeknya. Tapi kalau report to describe something in general, jadi si objeknya itu umum gitu. Kalau misalkan mau report tentang animal, misalkan cat, berarti kucing secara keseluruhan gitu ya. Terus nomor yang D itu to entertain.
Nah, entertain itu kan menghibur ya. Kalau teks untuk menghibur tuh kayak dongeng gitu kan ya. Terus apalagi myth, myth, terus apalagi fable pokoknya mah itu adalah masuknya narrative text ya. Nah, yang to expose reader with the issue ya, untuk menampilkan atau untuk membongkar sebuah isu kepada pembaca gitu. Nah, berarti yang ini ya, teks diskusi itu tujuannya untuk expose reader with the issue gitu. Makanya kalian harus apa namanya? Bisa ngebedain teks gitu ya, biar tahu tujuannya. Oke, nomor selanjutnya, number 4, how does the writer feel about the performance enhancing drugs? Yang ditanyakan adalah the writer's feel, ya berarti sama aja dengan pendapat penulis, ya dia bisa di sini pilihannya netral, positif, negatif, indefinite, or pessimistic gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari the writer's opinion itu di dalam teks diskusi bisa ya, ada di struktur conclusion ya, berarti ada di akhir. Jadi generic structure of discussion text itu kan yang pertama issue tadi ada ya masalahnya, and then arguments, ada argumen mendukung dan ada argumen menentang. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada conclusion. Nah, di conclusion itu biasanya ada writer's recommendation ya, the writer's recommendation. Tapi sifatnya netral. Jadi gimana ya? Jadi si penulis itu tidak memihak ya, tidak memihak argumen kedua argumen itu. Jadi si argumennya itu jadi gimana ya? Dikembalikan aja gitu. Pandangannya itu dikembalikan kepada pembaca. Tapi dia juga bisa memberikan rekomendasi gitu ya, bisa memberikan sudut pandang dia sendiri itu tanpa memaksa pembaca untuk ikut setuju gitu. Enggak, pokoknya itu mah pure pandangan dia aja. Nah, berarti ada di yang terakhir ini kan. I think the idea of allowing them in a sport could lead to a situation whereby sportmen and women are used as human guinea pigs for a constant flow of new unregulated substances. Nah, jadi di situ dia pikir kalau misalnya nih si obat-obatan itu dibolehkan ya dalam dunia perolahragaan, itu akan membawa pada situasi di mana para atlet itu bisa dijadikan sebagai apa ya, guinea pig itu kayak kelinci percobaan gitu ya, kelinci percobaan untuk terus-terusan minum obat itu ya, unregulated substances. Jadi sangat mengkhawatirkan. Tadi kan katanya bisa damage the health of athlete gitu. Takutnya kalau misalkan kan atlet kan terus-terusan bertanding ya. Kalau misalkan terus-terusan setiap tanding dikasih doping, nah itu apa bedanya gitu sama kelinci percobaan, takutnya gitu. Jadi kayaknya sih si penulis ke arah nggak setuju ya. Jadi dia negatif di sini. Gitu. Oke, next. Teks baru ya. Yang ditanyakan, number 5, the passage is about. Yang ditanyakan adalah teks ini tuh tentang apa gitu ya. Berarti kalau kayak gini, di mana di paragraf pertama dong ya. Paragraf pertama isunya tentang apa. Male chauvinism di sini. Male chauvinism or men's belief in male superiority extends even into the area of automobile driving, it seems. They believe that they are far better drivers than women. Men consider women drivers incompetent, inattentive, and even dangerous behind the wheel. Jadi ini tuh tentang male chauvinism, yaitu jadi gimana ya, laki-laki menganggap dirinya tuh lebih baik daripada perempuan dalam segi apapun ya, mau itu intelijen, mau itu skill. Nah, di sini tuh bahkan meluas ya, dia menyangka atau dia mengira bahwa dirinya juga lebih baik pada area ini, mengendarai mobil. Ya, jadi mereka berpendapat bahwa mereka lebih baik pengendara, lebih mengendarai mobil lebih baik daripada perempuan. Itu ada membandingkan gitu ya.
Nah, berarti yang nomor 5 apa coba nih? Apakah road accident, women attitude toward automobile, male superiority in automobile driving, a comparison between men and women drivers, or statistic about the number of road accident. Ini lebih ke yang tadi ya, ada perbandingan. Jadi si laki-laki itu membandingkan dirinya, kemampuan mengendara mobil antara laki-laki dan perempuan. Berarti ini mah yang D ya, a comparison between men and women drivers. Oke. Okay. In terms of car accident, the statistic prove that car accident caused by, nah dalam kecelakaan mobil ya, statistik itu membuktikan bahwa kecelakaan mobil itu disebabkan oleh siapa gitu ya. Kita lihat di paragraf kedua. Di sini ya. However, statistics prove that women are in fact safer driver than men. Wah, ini data yang mengejutkan ya. Ternyata pengendara perempuan itu katanya lebih aman gitu daripada laki-laki. Di sini dibilang nih, another proof is that more accidents are caused by male drivers between the age of 18 and 25. Ya, jadi nomor 6 ini, the statistic proves that car accident caused by, kalau yang A, men are higher than those of women. Jadi laki-laki caused by laki-laki ya disebabkan oleh laki-laki lebih tinggi tuh daripada perempuan. Iya ya tadi ya. Jadi yang A deh benar. Tapi kita lihat dulu yang B. Men are lower. Kalau men lower berarti lebih rendah. Enggak ya. Men are as high as that of women. Kalau as high as itu berarti sama tingginya gitu. Kalau yang D, women are equal. Equal itu sama, sejajar. Women are the same as that of men. The same berarti sama. Berarti benar ya yang A. Men are higher than those of women. Itu ada di paragraf ke-2 tadi. Oke, nomor selanjutnya. Which of the following you don't agree with about men drivers? Nah, ini berarti yang sama aja nanyain pernyataan yang tidak sesuai dengan teks ya. Oke, berarti which of the following you don't agree with about men drivers? Berarti cari yang salah ya tentang men drivers. Yang A, they are safe and careful drivers. Do you agree? They are safe and careful driver? Enggak kan ya tadi tadi kecelakaan yang paling banyak itu justru dialami oleh laki-laki ya daripada perempuan gitu. Jadi ya mereka kayaknya enggak safe and careful driver. Tapi kita coba lihat yang B. They cause more accident than women. They cause more accident than women. Ada ya tadi ya di paragraf kedua ya. Kemudian yang C. They consider themselves to be competent driver. Mereka menganggap bahwa dirinya tuh lebih kompeten dalam bidang mengendarai. Ada di paragraf 1 lagi-lagi ada ya. They believe that they are far better than women. Nah, benar. Kemudian yang E, they regard automobile as an extension of their egos. Itu kalau kalian udah baca ada di paragraf yang ke-4 ya, kalau nggak salah nih. 1, 2, 3. Ya, yang ini nih. On the other hand, man regards the automobile as an extension of egos. Jadi kayaknya ya si laki-laki itu memandang mobil itu sebuah apa ya? Kejayaan gitu. Jadi mereka ada apa ya? Ada ego yang keluar di situ. Makanya laki-laki suka ngebut gitu mungkin ya. Jadi itu yang menimbulkan kecelakaan. Jadi yang ini benar berarti yang tidak sesuai itu yang A ya. They are safe and careful drivers. Gimana nih? Masih pada semangat? Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya.
We can understand from the text that. Nah, kita bisa paham pada teks itu bahwa, nah kalau ini kita cari pernyataan yang sesuai ya dengan teks gitu. Jadi kebalikannya sama soal yang tadi. Yang A, men always criticize women for their bad driving attitude. Laki-laki selalu mengkritik perempuan katanya ya. Apakah selalu? Walaupun sebenarnya ada ya. Di sini ada kritik laki-laki. Jadi juga ada, although women are criticized for being too cautious, they are really just being safe drivers. Atau di sini juga ada, tapi kita lihat dulu ke yang lain. Karena di sini always, ya, men always kan nggak selalu juga sih. Tidak dibilangin selalu gitu. Yang B, women show their egos by aggressive driving. Oke, siapa yang pakai ego? Laki-laki ya, tadi ada di paragraf ke-4 ya. The statistics shows women drive the car carelessly. The statistics show women drive the cars carelessly. Tadi statistik mengatakan apa? Mengatakan bahwa yang lebih banyak accident itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Salah berarti. Yang D, young women drives get many accident. Siapa lagi yang get many accident? Men ya, laki-laki, bukan yang men tapi bukan young women tapi young men. Tadi kan antara rentang 18 sampai 25 tahun. Yang E, men underestimate women. Underestimate itu apa? Meremehkan. Apakah ada pernyataan yang meremehkan? Ada ya. Nih, di paragraf pertama ya, they believe that they are far better drivers than women. Men consider women drivers incompetent, nggak kompeten cina katanya, inattentive, and even dangerous behind the wheel. Tapi lihat di paragraf selanjutnya, however, statistics prove that women are in fact safer driver than men. Ya, berarti ya laki-laki meremehkan perempuan katanya di sini ya. Jadi yang gitu. Okay, number 9. Men consider women drives incompetent, inattentive, and even dangerous behind the wheel. The underlined word means. Lihat di sini. Nah, ini contoh dari soal yang tadi ya, vocabulary improvement. Mencari persamaan kata dari inattentive. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa inattentive itu, kita ingat aja attentive. Inattentive itu dari kata attentive kan ya. Attentive itu kayak penuh perhatian gitu ya. Attentive penuh perhatian. Nah, dikasih prefix in. Nah, kalau kata dikasih prefix in, itu akan berubah maknanya menjadi negatif ya. Jadi negatif. Jadi kalau misalnya attentive tadi penuh perhatian, berarti inattentive tidak perhatian gitu kan ya. Oke, kita lihat di yang A nih. Yang A katanya intent. Intent itu bisa maksud ya tadi dari intention. Atau kalau adverbnya tuh kayak sungguh-sungguh gitu. Furious. Fast and furious. Nah, furious. Kalau angry itu marah. Kalau furious tuh marah banget ya. Jadi geram, marah banget pokoknya, furious. Watchful itu waspada, dari kata watch, tapi bukan menonton ya, tapi apa ya, watchful itu awas gitu, awas, ya waspada berarti ya. Careless itu dari kata care peduli, berarti ada less-nya, berarti careless, ya tidak peduli. Indiscipline. Nah, ini juga dari kata disiplin ya, pakai prefix in, berarti artinya negatif dia. Jadi indiscipline itu tidak disiplin ya, tidak disiplin atau tidak patuh bisa gitu. Jadi inattentive itu tadi
tidak perhatian berarti maknanya sama ini ya, careless, lebih sama careless gitu. Nah, ini juga bisa kalian ini ya, kayak misalnya nih, tadi kan kalau misalkan ada kata ditambahin prefix in, itu kan akan jadi negatif ya, inattentive, indiscipline gitu. Apalagi banyak sih sebenarnya ya, ada kayak misalkan kata ditambahin prefix un, misalkan unimportant, ya kan, dari kata important, kemudian ada prefix un, jadi unimportant, jadi artinya itu tidak penting kayak gitu. Kemudian ada lagi prefix im, ya, im itu dan misalkan contohnya polite, ya, polite itu kan sopan ya. Berarti kalau impolite berarti tidak sopan, impossible berarti tidak mungkin kayak gitu. Terus ada lagi dari kata misalkan kata irregular verb kan, regular itu yang beraturan. Kalau ada kata irregular berarti nggak beraturan kayak gitu ya, bisa lah ya. Jadi ada prefix yang bisa bikin si maknanya itu berubah jadi negatif. Next. Oke. Number 10. Yang ditanyakan adalah, which of the following can produce hot water to drive generator? Mana yang bisa memproduksi air panas katanya untuk menghidupkan generator. Oke, ini tentang solar energy. Kita bisa langsung lihat aja yang ada drive generatornya itu ini ya. Nih. Ini kan drive generator. Oke, langsung. In one of experiment, solar ponds can produce hot water to drive generator. Berarti ini mah udah langsung ya solar ponds. Oke. Gampang kan? Number 11, which of the following statement does not agree with the text? Does not agree with the text berarti cari statement yang tidak sesuai dengan teks tersebut ya. Yang A, solar energy can only be harnessed in bright sunlight. Katanya solar energy itu hanya bisa, harness itu dimanfaatkan, be harness itu dimanfaatkannya jadi pasif, in bright sunlight. Betul? Ada nggak di sini? Tapi kayaknya iya sih ya, karena kan solar energy ya. Iya benar katanya, solar energy can only be exploited in bright light. Betul, ada di situ. Kalau yang B, the solar energy is cheaper than any other fossil fuel. Ada di paragraf pertama ya, the solar energy is cheaper than any fossil fuel. Iyalah ya, kita bisa mendapatkan solar energy itu gratis banget ya, sinar matahari. Yang B, yang C, solar energy is non-polluted, tidak menghasilkan polusi. Emang enggak ya, karena kan dari cahaya matahari gitu, tidak berpolusi gitu. Yang D, solar ponds produce hot water to drive generator, itu tadi dibahas, benar, ada di paragraf kedua. The main important device to harness the solar energy is cheaper. The main important device, ada device yang bisa menghasilkan solar energy jadi electricity di situ ya, ada di paragraf ketiga. Apakah murah? Nah, yang ini nih. In addition to convert sunlight directly into electricity, solar cell are needed. Nah, ada nih namanya solar cell tadi ya, device-nya itu, alatnya itu namanya solar cell. Although they are very cheap to turn, relatively they are expensive to buy and many people can't afford them ya. Jadi walaupun solar energinya mah gratis ya, tapi untuk mengubah solar energy into the electricity itu memerlukan device. Nah, si device-nya itu namanya solar cell. Nah, si solar cell itu nggak murah, itu ya mahal. Jadi yang tidak tidak sesuai ya, which of the following statement does not agree with the text, itu yang ya gitu.
Oke, next-nya itu ada number 12. From the text, we know that. Oke, berarti ini cari statement yang ada, berarti ya. Ada di teksnya. Kalau yang A, converting solar energy into electricity is expensive. Baru aja dibahas ya tadi ya, converting solar energy, jadi mengubah solar energy ke electricity itu mahal ya, ada benar. Jadi yang A. Tapi kita lihat nih supaya yakin ya, supaya yakin kita lihat yang B, solar energy generators can be found in most houses. Memang kebanyakan rumah pakai punya generator. Enggak ya, tidak semua rumah. Kemudian it is easy to convert solar energy into electricity. It's not easy because need solar cell tadi, which is solar cell itu mahal gitu kan ya. Jadi enggak. Yang D, the potential source of solar energy can only be found in desert area. Only found in desert enggak ya kayaknya. Pokoknya mah di area yang punya yang kesinaran matahari gitu, enggak harus di desert area aja. Kemudian yang E, most of people in bright sunny area use solar energy. Enggak ya, tidak semua orang juga gitu. Karena ya itu tadi membutuhkan solar cell yang mahal. Okay. Next. Number 13. What is the writer's opinion about the text? Okay. Writer's opinion about the text. Ini masih teks discussion ya, masih discussion text. Ini kayaknya tentang kafein ya, effect of caffeine. Nah, kalau yang ditanyakan kan tadi the writer's opinion ya. Nah, kalau di discussion text, writer's opinion ada di mana? Di conclusion. Berarti di paling akhir. Udah langsung aja kita ke yang paling akhir di sini ya. Too much caffeine can produce relentlessness. Ini tuh harusnya harusnya restlessness. Restlessness ya, harusnya bukan relentlessness. Restlessness, nausea, and cardiac. Jadi terlalu banyak kafein itu bisa menghasilkan kegelisahan ya, restlessness ya. Restlessness, kegelisahan atau keresahan. Nausea itu mual ya, mual. Kalau bahasa Sundanya mah seul gitu. Mual, and cardiac. Cardiac itu berhubungan sama jantung. Mungkin jantung berdebar gitu ya. Intinya adalah kalau terlalu banyak kafein itu katanya ada hal negatifnya lah gitu. Oke. Kita langsung aja ke si optionnya ya. Yang A katanya consuming too much coffee is not good for our health. Iya, tadi ya katanya bisa menghasilkan tadi keresahan dan kegelisahan, mual-mual dan yang berhubungan dengan jantung gitu. Tapi kita simpan dulu. Kita lihat yang B. Caffeine consumption is significantly harmful to health. Significantly harmful, benar-benar berbahaya, dangerous gitu. Enggak ya, karena di sini juga ternyata kafein itu memiliki efek yang positif juga. Di paragraf kedua dibilang katanya caffeine is a central nervous stimulant and can have some positive effect on the human body. Asalkan kita nggak berlebihan ya mengonsumsinya. Jadi kurang tepat yang B. Drinking coffee every day makes us addicted to it. Sebenarnya di paragraf pertama dikatakan enggak juga ya, having some caffeine daily
is okay, katanya masih nggak apa-apa. But using food and exercise strategies listed below will certainly help in reducing fatigue and avoiding caffeine addiction. Jadi kalau masih dalam batas wajar, tidak menimbulkan addiction ya. Daily coffee consumption leads to heart attack. Tidak disebutkan juga, malah katanya nih di sini, coffee and tea also contain some antioxidant which have positive effect on heart health. Lagi-lagi kalau diminumnya wajar ya. Kalau yang caffeine can stimulate users mood and energy. Ada sih sebenarnya di sini, tapi itu bukan writer's opinion ya, bukan writer's opinion. Yang kita cari adalah writer's opinion about the text. Nah, biasanya ada di akhir. Nah, di akhir si penulis mengatakan bahwa too much caffeine can produce restlessness, nausea, and cardiac. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang A. Oke. Number 14, blah, blah, a month to gain the same stimulatory benefit. Itu ada di paragraf ketiga. Ini lagi-lagi vocabulary improvement ya. To gain itu artinya adalah bisa memperoleh ya, memperoleh. Sinonimnya apa gitu ya. Kita lihat yang A itu develop ya. Bukan develop. Develop ya. Develop itu kayak mengembangkan, oke. Obtain itu sama dengan get ya, mendapatkan. Improve itu improve nih, meningkatkan ya. Collect itu mengumpulkan. Enhance itu sama kayak improve ya, bisa meningkatkan atau meninggikan gitu. Berarti gain di sini sama dengan obtain ya, mendapatkan. Itu. Next. Oke, ini terakhir ya. The best conjunction to complete the sentence is, nah, kita lihat di sini ada titik-titik kalimat rumpang, nih close procedure ya. Kayak gini ya contoh dari close procedure. Jadi ada yang rumpang di sini, yang ditanyakan adalah conjunction, oke. Conjunction itu apa? Kata hubung ya. Kata hubung bisa bisa menambahkan ya, kayak additive penambahan, bisa juga contrastive pertentangan, bisa juga causal, biasanya kalau di discussion text itu sebab akibat kayak gitu. Nah, ini hubungan apa ya kira-kira? Nah, kita lihat di paragraf atau di kalimat sebelumnya ya. Di kalimat sebelumnya ini menyatakan positive effect di sini. Coffee and tea also contain some antioxidant which have positive effect on heart health. Terus si paragraf ini pun sedang membahas kafein yang memiliki positive effect gitu dalam tubuh manusia gitu. Nah, terus sudah gitu kan di sini titik-titik-titik ya, ada kata hubung. Terus di sini dikatanya increased amount of caffeine lead to dependency. Jadi kebanyakan atau peningkatan jumlah kafein ya itu akan menimbulkan dependency, kayak ketergantungan gitu. Kalau misalnya kita banyak teuing minum kafein, itu akan menimbulkan ketergantungan. Berarti di sini ada dampak buruk ya. Ada dampak, mau membahas dampak buruk dari kebanyakan kafein tadi. Berarti dari paragraf 1 ke paragraf lain itu ada hubungan pertentangan gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini. Konjungsi pertentangan yang mana ya? Ada 2 di sini. Ada however ya. However itu namun gitu. Ada juga although. Meskipun, walaupun, namun juga bisa although ya. Tapi kita pakai yang mana? Nah, kalau however itu adalah konjungsi antar kalimat. Dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain ya. Kalau although itu konjungsi intra kalimat. Dia menghubungkan
klausa satu dengan klausa yang lain dalam satu kalimat gitu. Nah, kalau ini berarti cocoknya apa? Cocoknya pakai however karena dia menghubungkan kalimat satu di sini dengan kalimat yang lain. Bahkan ini paragraf ya, menghubungkan paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Jadi lebih ke however gitu ya. However itu artinya namun, therefore juga dia sama, dia konjungsi antar kalimat ya, tapi dia ini causal ya, jadi sebab akibat artinya oleh karena itu gitu. Moreover juga sama, dia konjungsi antar kalimat, tapi dia itu artinya adalah terlebih lagi, tambahan, jadi dia sifatnya penambahan gitu. Although tadi udah ya, kemudian in addition tuh sama kayak moreover. Ya, in addition berarti menyatakan kalimat yang sama gitu. Ya, tambahan lagi pula sama kayak gitu. Ya. Gitu deh, udah. Coba ada yang tanyakan dulu enggak? Atau mungkin ada yang kelewat nih jawabannya? Boleh ditanyakan dulu. Gimana? Gampang ya? Gampang kalau bareng-bareng. Pokoknya kalian ini aja sih latihannya, latihan dan banyakin vocabulary gitu. Oke, sudah selesai. Coba ada yang tanyakan dulu. Teh boleh balik ke yang PPT ada vocabulary improvement yang gitu-gitu. Boleh nih. Ini ya. Jadi ada kayak misalnya kita nih skimming itu tadi apa? Membaca cepat ya, biasanya model soalnya tuh kayak title, topik, main idea, itu mah kita udah tahu kan pasti ada di paragraf pertama, jadi langsung aja kita ke paragraf pertama gitu. Scanning, kalau scanning biasanya soal-soal yang nanyain how, when, where, membutuhkan informasi yang lebih spesifik ya, cari aja langsung ke informasi yang lebih spesifik itu. Caranya gimana ya? Kalau aku sih, misalkan tadi ya kan cari keywordnya kan ya. Keywordnya misalnya tadi apa sih? Kayak misalkan nomor 1 kan ya. Yang nyarinya tuh what argument is given by those who disagree. Oke, berarti disagree itu apa namanya? Tidak setuju kan ya. Nah, berarti lihat aja apa kalimat yang mengatakan ketidaksetujuan gitu, langsung kita scanning gitu, dari awal scanning baru nemu informasi yang dibutuhkan, ya udah baru baca di situ, baca baik-baik di situ, nanti ada jawabannya. Kemudian kalau close procedure itu yang tadi ya, fill in the blank itu. Kalau vocabulary improvement ya itu sinonim, antonim, closest meaning, opposite meaning, similar meaning, kayak gitu. Ada lagi? Oke, terima kasih Teh. Oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita udah 1 jam ya. Kita udah 1 jam, mungkin kita cukupkan saja sampai sini. Terima kasih yang sudah join ya. Ada berapa ini? Wah, lumayan ada banyak ya. Aku nggak nyangka loh bakal sebanyak ini. Terima kasih, kita ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya ya. Saya kembalikan lagi kepada Kak. Banyak ya. Terima kasih, Kak. Ya, adik-adik semua, semoga menambah ilmu ya. Sangat bermanfaat kajian kita hari ini. Dan kita nanti ke depan juga nanti akan ada rutin ya. Bergantian sih antara yang kuantitatif dengan yang menambah apa ya, amunisi buat nanti UTBK ya. Karena udah jam 10 nih, mohon maaf yang baru bergabung, nanti rekodnya kita upload di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa dilihat lagi nanti ya, kalau ada yang belum ngerti bisa diulang.
Terima kasih banyak Katrina untuk hari ini. Terima kasih, Adik-adik semua Kak. juga ya, teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga sukses, lancar-lancar, sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke, kita tutup aja acara hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah semua.